Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid dan Pak Kepala Perwakilan BPKP, kemudian Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Kepala Desa, Sampurasun Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, seharusnya ketika Bapak Ibu Kepala Desa atau Pak PU ini terima dana desa, jangan alhamdulillah dulu. Yang pertama ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Percaya sama saya, tangan kanan kaki kanan Bapak masih di rumah, tangan kiri udah suka miskin Pak. Uang kurus. Bapak Ibu sekalian, dalam hukum pidana itu kita kenal dengan ada di atas undang-undang itu ada azas. Ada azas hukumnya yaitu presumptio iuris de iure, ignorantia legis excusa remain. Itu bahasa Latin. Semua orang dianggap tahu tentang hukum, dan ketidaktahuan hukum dan undang-undang tidak jadi alasan pembenaran. Saya tanya Pak Kades Majai, Bapak punya SIM nggak? Ya. Saya tanya pasal berapa Undang-Undang 22/2009 tentang SIM? Apa? Justru itu makanya, apakah Bapak bikin SIM harus tahu dulu undang-undangnya? Ya. Bapak nggak bawa SIM, tilang saya. Sama dengan dana desa. Sama dengan dana desa. Kalau kita lihat Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa Undang-Undang Perbendaharaan Negara kita ini menyadur dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara Belanda, Bapak Ibu, yaitu Indiscom Stabiliswet 1925. Makanya kalau kita baca konsideran atau dasar Undang-Undang Perbendaharaan Negara, itu tertulis Indiscom Stabiliswet 1925, di mana saya tegaskan kepada Bapak Ibu bahwa prinsip pengelolaan keuangan negara itu hanya 3. Yang pertama, white matter, pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan undang-undang. Ada undang-undang desa, ada undang-undang perbendaharaan negara, ada undang-undang keuangan negara, dan sebagainya. Yang kedua, red matter, pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, yaitu tentang dana desa. Jadi tidak boleh lagi Pak Kuwu mengatakan kenapa sih kita nggak bebas? Nggak boleh Pak. Itu undang-undang yang ngomong begitu. Tapi bukan berdesakan Pak. Nanti saya kasih tahu resepnya biar Bapak bisa bangun masjid, bisa segala macam. Masa jangan pakai judi online dulu. Yang ketiga yang paling rawan. Ini yang ketiga, ini prinsip pengelolaan keuangan negara yang ketiga. Ini yang banyak para kepala desa terjerumus. Apa? Yaitu dolmata. Dolmata itu pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan peruntukan. Saya kasih contoh. Saya pernah menangani kasus hibah. Di dalam hibah itu, yayasan ini mendapat bantuan untuk membeli 1 unit mobil Toyota Innova, harganya 500 juta. Tiba-tiba dia rubah, karena kebutuhan dia beli Toyota Avanza 2 biji, 250, sama-sama 500 kan Pak, mobilnya ada. Saya mau tanya, berapa kerugian negaranya? Ada yang tahu? Kerugian negaranya adalah 500 juta. Karena apa? Negara menyuruh beli Innova, negara tidak butuh Avanza. Jadi mobil Avanza yang Bapak Ibu beli karena tidak sesuai dengan dolmater tadi, dengan peruntukan tadi, dianggap tidak pernah ada. Sudah menjadi kerugian negara, sudah Avanzanya disita, itu jadi rugi. Ini yang paling
yang paling banyak menimpa para kepala desa. Terus ada lagi modus operandi dari para kepala desa yang salah satu kepala desa yang kami ungkap, dia modusnya menyuruh Kasubag Keuangan untuk mencairkan nanti uangnya, kasih semua kepada kepala desa dan dia pakai. Jadi bukan berarti dengan menyuruh Kasubag Keuangan kemudian bapak-bapak menjadi lolos, enggak. Kenapa yang melakukan pemotongan KUR keuangan misalnya kan, kenapa yang dihukumi kepala desa? Karena kami juga ada azas hukum pidananya, Pak. Khusus hukum pidananya adalah dalam bahasa Latin idam numdan kui jubet dare eus peronula culpa es cui parere necessit. Pertanggungjawaban tidak diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan dari mereka yang memberi perintah. Jadi walaupun Bapak Kepala Desa menyuruh KUR keuangan untuk masukin SPJ, masukin Bapak duluan yang diambil. Itu Pak, prinsip. Yang paling harus diperhatikan oleh Bapak Ibu untuk memenuhi domater tadi, peruntukan tadi. Ini dari beberapa kali workshop, ternyata yang paling Bapak Ibu harus hindari adalah memberi uang sama wartawan dan LSM. Betul kan? Bapak Ibu kepala desa ini terima uang dari negara, ada buktinya. Betul kan? Ada SP2D-nya, ada tokennya, Bapak Ibu harus bikin SPJ dan sebagainya. Apakah iya ada wartawan sama LSM yang mau diberi kwitansi kalau kita kasih duit? Terus uang yang Bapak Ibu kasihin ke mereka, SPJ-nya di mana? Pasti palsuin kan? Dipalsukan kan? Harga semen misalnya 75 jadi 100. Buat tutupin kan dikasih-kasih ke sana. Yang tanggung jawab siapa? Ya yang masukin, Pak. Kepala desa. Saya aja, Pak. Saya aja nggak bisa ngitung struktur bangunan. Tapi wartawan sama LSM dikit-dikit kurang spek, dikit-dikit kerugian negara. Orang beliau aja, Bapak Kepala Perwakilan BPKP yang jelas-jelas apit bisa menghitung kerugian negara, masih menggandeng orang PU bagi kita ini. Karena sekolahnya beda. Beliau sekolahnya akuntan, kalau ini kan sekolahnya teknik sipil. Saya kan nggak bisa juga. Tapi kalau wartawan saya kan semua bisa. Yang pertama, kenapa saya rekomendasikan jangan memberikan uang dana desa kepada mereka? Yang pertama karena kita pasti memasukkan SPJ, Pak. Gak mungkin ngasih ke mereka uang dari Papua Majalengka Utara. Gak mungkin, Pak, uang pribadi ASEAN yang pemajikan. Pasti dari uang dana desa. Kalau kita memberi ke mereka, maka Bapak Kepala Desa pasti akan memasukkan SPJ. Yang kedua, sepanjang Bapak Ibu merasa domater yang terpenuhi, sepanjang merasa peruntukan yang terpenuhi, tidak melanggar undang-undang, biarin aja Pak, dilaporin, biarin aja diberitain, apa bagus lah. Memberitakan, kita nggak perlu bermodal, terus kita mau iklan aja harus bayar, ya kan? Diiklanin sama mereka ya udah biarin aja. Nah, bagaimana kemudian hasil audit dari BPKP misalnya ada kerugian? BPKP akan memberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan ke kas daerah. Jadi korupsi itu harus ada kerugian negara, baru jadi korupsi. Setelah dikasih tahu suruh balikin uang, nggak mau balik, suruh gimana nggak mau buat, baru kita tindak. Intinya jangan sampai ada kerugian negara. Cukup Pak? Cukup Pak, pas Pak.
pas ya, kalau udah pas. Masih banyak tapi mungkin di lain kesempatan Bapak Ibu mangga nanti bisa berdiskusi di Pak Kadis Desa. Ya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.